Bismillahirrahmanirrahim, saya Talenta Hasniah dari PAI 1C. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Intan, dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, pertanyaannya yang pertama, jelaskan bagaimana keharuman Islam di Spanyol dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebangkitan Eropa. Nah, keharuman Islam di Spanyol yang pertama dalam kemajuan intelektual. Nah, karena Spanyol itu adalah negara yang subur, lalu kesuburannya itu menghasilkan ekonomi yang tinggi dan juga para pemikir. Maka berkembang dan majulah bidang ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat ini menjadi ilmu penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa di abad 12 dengan tokoh utama filsafatnya yaitu bernama Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid. Kemajuan intelektual yang kedua adalah dalam ilmu sains. Nah, dalam ilmu sains ada ilmu kedokteran, kimia, astronomi dan lainnya. Dan salah satu contohnya adalah tokoh bernama Abbas Ibnu Farmas dengan bidang ilmu kimia dan astronominya. Beliau juga orang pertama yang menemukan penemuan kaca terbuat dari batu. Kemajuan intelektual yang ketiga adalah dalam bidang ilmu fikih. Nah, Spanyol itu dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Nah, tokoh yang mengenalkannya bernama Ziyad Ibnu Abdul Rahman. Lalu kemajuan intelektual selanjutnya adalah dalam ilmu musik dan kesenian. Islam di Spanyol juga mencapai kecemerlangannya oleh tokoh Al-Hasan Ibnu Nafi, yaitu sering dikenal juga dengan nama Zaryab. Beliau juga terkenal sebagai seorang pengubah lagu. Lalu yang terakhir dalam kemajuan intelektual Islam di Spanyol adalah dalam bidang bahasa dan sastra. Nah, bahasa Arab saat itu menjadi bahasa administrasi pemerintahan di Spanyol. Tidak ada yang keberatan, bahkan banyak penduduk yang bisa juga penduduk asli di Spanyol bahkan menomorduakan bahasa asli mereka. Lalu keharuman Islam di Spanyol yang kedua adalah dalam kemegahan pembangunan fisik. Yang pertama ada Cordoba. Nah, Cordoba itu ibu kota Spanyol sebelum Islam masuk dan diambil alih oleh Bani Umayyah. Nah, penguasa Muslim saat itu kemajuannya adalah membangun jembatan, membangun taman-taman dan menghias ibu kota, lalu membangun juga masjid sehingga terdapat sekitar 451 masjid di sana. Dan juga salah satu ciri khusus dari kota Islam adalah terdapatnya tempat-tempat pemandian. Nah, di sana ada sekitar 900 pemandian. Yang kedua adalah kemajuan dalam kemegahan pembangunan fisik adalah Granada. Nah, Granada itu tempat pertahanan Islam terakhir, ya gitu, karena Cordoba yang tadi digantikan posisinya oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam. Lalu pengaruh peradaban atau pengaruh Islam terhadap kebangkitan Eropa adalah sangat luar biasa karena tidak ada yang tidak terpengaruh dari kehidupan Eropa oleh peradaban Islam. Nah, salah satu yang paling berpengaruh bagi kebangkitan Eropa adalah pergaulan orang Islam, karena di sana terdapat adanya semangat untuk hidup yang dibentangkan peradaban dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pertanyaan kedua, faktor kemajuan dan kemunduran dari Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Kemajuan di dinasti Bani Umayyah ada pendirian departemen pencetakan mata uang, lalu pembangunan fasilitas umum seperti gedung, jalan, masjid, sumur, dan sebagainya. Lalu ada juga penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran ditambah dengan titik pada huruf tertentunya. Lalu ada juga perluasan Masjid Nabawi di Madinah, dan juga ada pengumpulan hadis dan pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta.
Sedangkan kemunduran dinasti Umayyah yang yaitu ada sistem pergantian khalifah secara senioritas atau melalui garis keturunan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan para anggota keluarga istana. Lalu terjadinya atau adanya sisa-sisa konflik dari para pengikut Ali yaitu Syiah, dan juga adanya lemahnya pemerintahan Bani Umayyah disebabkan oleh karena para pemimpinnya suka hidup bermewah-mewahan di lingkungan istana, dan juga yang terakhir munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Selanjutnya adalah kemajuan dan kemunduran Bani Abbasiyah. Nah, kemajuan Bani Abbasiyah yang pertama adalah keberhasilan dari dua khalifah awal, yaitu dalam membentuk pondasi kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Lalu adanya terbentuknya persatuan antara khalifah dan para ilmuwan, lalu terjadinya juga terbentuknya tentara yang profesional. Lalu juga dinasti Abbasiyah berhasil mengambil pelajaran dengan sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah, adalah dan ukhuwah. Lalu kemundurannya itu disebabkan oleh para pemimpinnya yang hubbu dunia atau terlalu berlebihan mencintai kemewahan dunia. Lalu ada juga perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, dan juga meningkatnya konflik keagamaan antara kelompok Syiah dan Sunni. Juga meningkatnya ketergantungan kepada para tentara bayaran, jadi merosotnya patriotisme, banyaknya pemberontakan, dan juga dominasi Persia dan Turki. Pertanyaan selanjutnya adalah ibroh dari tiga kerajaan masa tiga kerajaan, yaitu Turki, Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yaitu adanya yang pertama, untuk mempertahankan suatu imperium harus ada usaha besar-besar agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Lalu dapat mengatur dan memiliki proyeksi finansial, juga tidak hanya berambisi pada perluasan daerah, namun juga dapat memanage administrasi pemerintahan. Dan juga terakhir, pemimpin yang harus kuat baik dalam pribadiannya dan juga bidang kepemimpinannya. Pertanyaan selanjutnya adalah teori dan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara. Teori yang pertama adalah dari Arab. Nah, menurut teori tersebut, Islam datang dari Arab melalui perdagangan. Jadi para pedagang Arab yang akan ke Cina itu singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka. Lalu beberapa juga ada yang tinggal beberapa bulan. Para pedagang Arab ini tinggal di Asia Tenggara dan menetap dan membina perkampungan, yang menjadikan perkampungan tersebut adalah tempat berdagang. Dan ada juga pedagang Arab yang menikah dengan orang setempat dan menyebarkan Islam. Nah, teori yang kedua adalah datangnya Islam ke Asia Tenggara dari Cina. Nah, Cina pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab. Lalu karena hal tersebut, para pedagang Cina masuk ke Islam, dan saat para pedagang Cina berdagang ke Asia Tenggara sambil menyebarkan Islam. Lalu selanjutnya adalah teori dari India. Nah, karena hubungan dagang antara Asia Tenggara dan India itu sudah terwujud sejak lama, hal itu memberikan peluang bagi para pedagang Muslim India untuk menyebarkan Islamnya ke Asia Tenggara. Maka tersimpulkan bahwa cara penyebaran agama Islam ke Asia Tenggara adalah, yang pertama ada jalur perdagangan yang pastinya, yang kedua ada melalui pernikahan, lalu ada melalui pendidikan, ada melalui kesenian, dan juga melalui politik.
Nah, pertanyaan terakhir adalah apa teori masuknya Islam di Indonesia dan juga peran Wali Songo bagi penyebaran Islam di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori dari India atau Gujarat. Nah, Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi menurut teori tersebut. Pelakunya adalah pedagang Muslim. Lalu selanjutnya adalah teori Mekah. Nah, teori ini dicetuskan oleh Hamka. Nah, beliau menguatkan teorinya itu berdasarkan pandangannya pada peranan bahasa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Lalu diikuti oleh Persia dan Gujarat. Nah, Hamka ini menolak pendapat bahwa Islam baru masuk pada abad 13. Padahal karena kenyataannya di Nusantara pada abad tersebut telah berdiri suatu kekuatan politik Islam, maka tentu Islam masuk jauh sebelum tahun itu, yakni pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Lalu teori selanjutnya adalah teori Persia. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia sehingga ke Gujarat dan waktunya sekitar di abad ke-13. Teori ini menitikberatkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia yang dirasakan ada memiliki kesamaan dengan Persia. Lalu terakhir ada teori Cina. Nah, penyebaran Islam di Indonesia itu juga diperkirakan masuk dari Cina karena dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina. Diyakini bahwa Islam itu memasuki Nusantara bersamaan migrasinya orang-orang Cina ke Asia Tenggara, dan mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang, pada abad sekitar abad ke-8 dan abad ke-9 Masehi. Lalu peranan Wali Songo bagi penyebaran Islam di Nusantara adalah apa gitu. Nah, Wali Songo itu 9 wali yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Nah, Wali Songo yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Nah, disebut Sunan Gresik. Sunan Gresik ini bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Lalu selanjutnya ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini membangun pondok pesantren di Ampel di Ampel Denta Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Beliau juga putra pertama dari Sunan Gresik. Yang ketiga ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini menyebarkan Islamnya melalui seni. Lalu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu menyebarkan Islamnya dari Kediri, Jawa Tengah, lalu ke pelosok. Ajaran yang beliau bawa berfokus pada filsafat. Dan kesenian itu menjadi media dakwahnya. Lalu ada yang kelima ada Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini menekankan kedermawanan, kerja keras, peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Lalu selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini cenderung berbasis salaf, serupa dengan mentornya yaitu Sunan Bonang. Lalu ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus itu meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yaitu dengan toleran pada budaya setempat. Lalu yang kedelapan ada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini sarana untuk dipakai berdakwahnya serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni kesenian dan kebudayaan. Lalu yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nah, kalau Sunan Gunung Jati itu satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Nah, posisi tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan Islam.
Beliau juga mendekati rakyatnya itu dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menjadi penghubung antar wilayah. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab. Sekian dan terima kasih.